Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah, yaitu bab 1 mengenal sejarah. Saya Vincent Putra sebagai moderator. Ada 4 rekan saya yang bernama Suci Halimatus Sangadah, Ian Rizky Andani, Ana Arbatun Rofiko, Mahabatul Latifah. Dalam bab ini terdapat 6 poin. Poin 1 akan dibacakan oleh Mahabatul. Pengertian sejarah. Apa itu sejarah? Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun, yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut tarikh. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya waktu. Poin 2 akan dibacakan oleh Ana Arbatun. Poin 2 ada B. Ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai peristiwa, memiliki kriteria abadi, unik, dan penting. Yang kedua, sejarah sebagai kisah, yaitu sejarah sebagai kisah seringkali disebut sebagai kenyataan dan kisah serba objektif. Semua bukti dari peristiwa tersebut dapat diketahui dari sumber-sumber yang bersifat lisan atau disampaikan dari mulut ke mulut. Sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki generasi, metode, teori, objek, dan empiris. Sejarah sebagai seni memiliki ciri-ciri gaya bahasa, emosi, imajinasi, intuisi, atau naluri. Poin 3 yang akan dibacakan oleh Suci. C. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, manusia. Sejarah adalah ilmu tentang manusia, tetapi bukan hanya kajian sejarah yang membahas mengenai manusia. 2. Ruang atau spesial. Ruang atau dimensi spesial adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam proses perjuangan waktu. 3. Waktu. Peristiwa sejarah mengenai unsur ruang dan waktu yang terus bergerak ke depan secara dinamis. Poin 4 yang akan dibacakan oleh Ian. D. Konsep berpikir sejarah. 1. Cara berpikir diakronis. Berasal dari kata diakronik atau dalam bahasa Latin. Jadi diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. 2. Cara berpikir sinkronis. Istilah sinkronis berasal dari bahasa Yunani, mempunyai arti meluas di dalam ruang tetapi memiliki batas di dalam waktu. 3. Perbedaan. Ciri diakronis mengkaji dengan berlalunya masa, dan sinkronis mengkaji pada masa tertentu. 5 yang akan dibacakan oleh Ana Arbatun, Yaitu konsep hidup manusia. Ada 2, yaitu 1. Perubahan. Perubahan merupakan perbedaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya. Yang kedua, berkelanjutan, yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi maupun yang akan terjadi, yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. dan poin yang terakhir yaitu poin ke-6 akan dibacakan oleh Mahabatul, Yaitu sejarah bagi kehidupan manusia. Fungsi sejarah adalah sebagai berikut. 1. Dapat memuaskan rasa ingin tahu tentang orang lain, tentang kehidupan para tokoh atau pahlawan, perbuatan, dan cita-citanya. 2. Lewat aktivitas pengajaran, sejarah dapat dibandingkan kehidupan zaman sekarang dengan masa lalu. 3. Melalui pengajaran sejarah dapat diwariskan kebudayaan umat manusia. 4. Lewat pengajaran sejarah di sekolah-sekolah dapat membantu mengembangkan cinta tanah air di kalangan para siswa. Sejarah sangat penting untuk dipelajari karena dapat membangun pemahaman yang lebih dalam tentang manusia dan masyarakat. Sejarah juga mampu mempertebal rasa nasionalisme dan memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.